Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini, hari ini, detik ini akan Allah masih memberikan nikmat kepada kita yang banyak sekali berupa kesehatan, kesempatan, harta benda, atau kenikmatan yang kita rasakan sebuah kebahagiaan dari hidup kita selama ini. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita menjadi orang yang tahu diri akan nikmat Allah tersebut dengan syukur kepada Allah SWT, diwujudkan dengan meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selaku ustaz dan qudwah kita. Dan marilah kita berusaha di tengah-tengah kehidupan yang banyak cobaan ini, ya, di mana akhir zaman banyak fitnah-fitnah ini, karena penting sekali sebagai seorang muslim, seorang mukmin itu senantiasa menghidupkan dalam diri kita ingatan-ingatan akan contoh-contoh dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus berusaha untuk mencontoh dan meneladani beliau. Karena itu adalah jalan keselamatan buat kita hidup dunia dan akhirat. Karena itu jangan pesan-pesannya diri kita, keluarga kita ajak ya untuk mengenal dengan membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita praktekkan, kita wujudkan dengan amalan nyata, contoh-contoh dan keteladanan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan dipastikan kita semua akan menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala jika benar-benar kita berusaha dan atas izin Allah, pertolongan Allah, kita perilaku kita sesuai dengan Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita banyak mengetahui bahwa Al-Quran ataupun diutusnya Rasulullah SAW itu berisi tentang kabar gembira dan peringatan. Dan banyak sekali ayat Allah ataupun hadis Rasulullah SAW wabil khusus kepada kita seorang muslim, seorang mukmin. Dan seharusnya benar perhatikan ketika Allah menyatakan bahwa di situ isinya ada kabar berita yang mengenakkan, kabar gembira, ya, berupa surga misalnya, atau kenikmatan yang lain yang diberikan oleh Allah langsung di dunia ini, atau peringatan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita selalu siap siaga untuk menghadapinya. Dan kalau bisa jangan sampai terjadi fitnah-fitnah tersebut, berita yang enggak mengenakan itu berupa cobaan Allah atau siksaan Allah di dunia ini, apalagi di akhirat. Nah, ini mewaspadai apa yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya itu agar tidak terjadi dan menimpa kepada kita. Bayangkan, berita saja kadang-kadang sudah bisa menimbulkan ketakutan. Saya masih ingat tahun 1980-an ketika sedang asik ngaji di sebuah masjid, ya, masih kecil lah, kelas 1 SD mungkin ya. Tiba-tiba ada orang berlari-lari. Orang-orang dewasa sudah membawa anaknya, bahkan mungkin membawa sebagian hartanya. Nah, ketika ditanya ada apa? Ada berita bahwa ada banjir. Kalau dipikir jauh mungkin kayak nggak mungkin nggak ada hujan deras sebelumnya. Tiba-tiba ada berita banjir yang terjadi dan sudah dekat katanya banjir itu. Sudah pada menangis itu di masjid itu. Pasrah rasanya sudah. Jika banjir itu benar-benar datang, mereka sudah pasrah dengan kematiannya. Ternyata apa yang terjadi tidak ada apa-apa, baru berita saja. Itu salah satu bukti bahwa Allah memberikan rasa takut misal kepada seorang manusia itu lewat berita di dalam Al-Quran dan hadis itu nyata sekali. Itu baru berita. Bagaimana dengan kejadiannya?
seperti yang sudah sering terjadi, yang baru terjadi nih di Aceh, di Sumatera Barat, sekarang di Kalimantan Selatan, mungkin akan mengingus kepada tempat-tempat lain. Bahkan mungkin tempat yang secara geografis atau geologis dinyatakan aman. Oh, daerah ini daerah yang luput dari jalannya dua pergunungan di dunia misalnya, di mana daerah-daerah yang di atasnya atau di bawahnya itu ada aliran dua pegunungan besar dunia ini, ya memang kemungkinan besarnya akan sering terjadi gempa bumi misalnya. Tapi bagi Allah itu hal yang mudah, karena Allah adalah yang Maha Perkasa dan Kuasa dan yang menentukan. Daerah yang dianggap aman sekalipun dari itu bisa jadi akan terjadi. Apa itu? Bermacam-macam. Katakanlah ada orang yang agar aman dari bencana banjir, ia membuat rumah di tempat yang tinggi, dataran tinggi, di lereng gunung misalnya, udah aman sudah, tidak pasti sudah, seandainya ada tsunami tidak akan terjadi sampai ke sini. Tapi dengan longsor, ya, dengan angin puting beliung saja sudah. Makanya betul secara umum bahwa dimanapun kalian berada itu sesungguhnya tidak aman. Dari apa? Dari bencana, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim mukmin itu harus benar-benar waspada terhadap ini. Karena pernyataan Allah dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW itu benar adanya, ini hak gitu. Ya. Alhamdulillah mungkin sampai saat ini saya merasakan dari kecil sampai sekarang itu belum pernah terjadi katakanlah fitnah atau cobaan berupa gempa bumi, banjir ataupun angin puting beliung yang sampai benar-benar parah ya. Ada gempa bumi ya, beberapa rumah mungkin beberapa bangunan yang rusak, roboh ya. Ya di antaranya dikarenakan memang struktur bangunannya ya kurang bagus misalnya. Tapi jangan coba-coba, wah saya bangun rumah yang sudah istimewa ini, cor-cornya sudah istimewa, melebihi dari kapasitas yang menjadi ukuran seorang insinyur bangunan. Jangan coba-coba. Bagi Allah dalam mudah untuk menghancurkan apa saja yang ia kehendaki. Ya. Dan yang paling mengerikan mungkin yang harus diwaspadai seorang mukmin, seorang muslim, seorang yang baik katakan seperti itu, yang rajin berjamaah, menegakkan sholat, melaksanakan puasa, zikir dan sebagainya. Ternyata Allah nyatakan bahwa harus juga waspada karena musibah, ujian, siksaan. Ya, ada yang mengartikan siksaan, wattaku itu mengartikan siksaan. Ya namanya siksaan pasti membuat nggak nyaman itu. Yang ternyata Allah nyatakan tidak akan mengenai orang yang berbuat dolim saja, orang yang berbuat jahat saja, orang fasik saja, bahkan mereka akan terkena. Iya, kalau saya merenungkan ini dengan umat Nabi Lut ya, mungkin hanya Lut saja ya. Katakanlah dari sekian banyak kaum itu yang baik itu, sehingga Nabi Lut diberitahu oleh Allah SWT akan ada hujan batu, maka engkau pergilah dari tempat itu, karena secara umum rusak semuanya waktu itu. Ya insya Allah di sini orang yang baik insya Allah masih cukup banyak. Walaupun bisa saja Allah memberitahukan kepada mereka berupa suara lembut atau ilham. Ya, pergilah. Ya mungkin rihlah dan sebagainya. Bumi ini akan dihancurkan misalnya, atau ditenggelamkan atau diadakan banjir bandang, tsunami, angin puting beliung dan sebagainya. Ya, itu pun manusiawi ya. Allah memerintahkan Lut itu jangan noleh ke belakang. Ya, karena manusia secara umum ketika melihat saja sebuah bencana, bayangkan hujan batu. Ya kemarin malam ada hujan deras itu saya sampai bayangkan itu hujan es ya, hujan salju, hujan es itu. Karena sebagai rumah saya itu dari spandek itu, kerasnya luar biasa. Ya saya terbangun, saya rasakan luar biasa. Ya, bayangkan kalau hujan batu mengenai manusia, mengenai rumah dan sebagainya. Sehingga dimungkinkan kalau manusia biasa melihat kejadian seperti itu, ya bisa katakanlah paling tidak cacat matanya. Ya betul di dalam hadis dikatakan bahwa ketika kiamat itu pandangan manusia jadi seperti buta, dibutakan. Karena apa? Saking takut, saking dahsyatnya. Kalau kita komparasi dengan peristiwa hujan batu di zaman Nabi Lut seperti itu. Mungkin kalau Nabi Lut melihat secara manusia atau orang yang melihat saat itu, matanya akan rusak, saking kagetnya saraf mata langsung rusak, saking mengerikannya hujan batu seperti itu. Ya, ini yang perlu diwaspadai bahwa Allah sudah menyatakan ketika ada siksaan, ada musibah, ada cobaan itu ternyata tidak hanya mengenai orang yang jelek saja. Nah, ini yang mengatakan, ada yang mengatakan namanya musibah kolektif, cobaan, ujian, siksaan yang mengenai siapa saja di tempat itu, orang baik maupun orang buruk.
Sebagaimana firman Allah minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minhum khassah wa alamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kata dia dari siksaan Allah, ya, yang mengenai tidak hanya orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ini pernyataan ini pasti benar dan sudah banyak terjadi seperti di Sumatera, di Aceh. Saya kadang bayangkan Aceh itu serambi Mekah. Ya, yang bayangan saya ya mayoritas ya Muslim, ya baik. Sumatera Barat itu, subhanallah itu luar biasa. Saya sering dengar cerita dari teman-teman dari sana itu keislamannya luar biasa. Ada yang menyatakan kata lebih baik ya mungkin dari Aceh misalnya. Ketaatannya kepada Allah SWT. Apa yang terjadi? Ya musibah itu, ya semua yang mungkin dilalui oleh musibah itu akan terkena. Walaupun hanya sebagian kecil saja, artinya tingkat musibahnya itu ya kalau itu lumpur dan gelondongan kayu itu mengenai sedikit tipis misalnya. Ya. Maka ada yang luar biasa sampai mungkin ke atap rumahnya, bayangkan. Saya ingat banjir bandang yang sumbernya dari panti yang saya lihat sendiri waktu itu longsoran di pusat longsoran di panti itu, Masya Allah itu baru berapa hektar saja itu. Dan kita selamat sudah, tapi daerah panti Rambi itu saya sempat datang ke salah satu beberapa rumah yang terkena itu, lumpur itu baru lumpur saja ya, dari banjir itu di dalam rumah itu sekitar ada mungkin 1,5 sampai 1 meter itu. Ya, bayangkan membersihkan itu saja sudah berhari-hari tidak selesai. Bayangkan kalau seperti Sumatera Barat itu, yang luas sekali itu. Kemarin teman saya yang baru dari Aceh datang itu, ya, di Aceh itu, ya bayangkan sampai hari ini jalan-jalan saja untuk dibersihkan itu baru saja dimulai katakanlah. Bayangkan, belum yang di dalam rumah, belum kayu-kayunya. Masya Allah luar biasa mengerikan. Terjadinya bencana dengan Allah SWT. Dan itu mengenai semua saja, orang yang alim pun di situ. Dan orang fasik apalagi akan disikat habis oleh Allah SWT. Ya, kerugiannya seperti apa? Sungguh dahsyat. Apa yang terjadi ketika Allah memberikan ujian, cobaan, siksaan. Itu baru di dunia. Walaupun demikian, kembalinya tetap Allah Maha Adil. Ya. Jadi orang-orang yang baik yang katakan diwafatkan oleh Allah, apalagi yang nggak wafat misalnya diberi kesabaran karena keimanannya, nanti balasannya pun akan kembali di sisi Allah SWT. Tapi coba bayangkan yang hidup atau seperti melihat ayahnya mungkin meninggal, ibunya meninggal, keluarganya habis tinggal sendiri saja. Bayangkan. Makanya sekarang sering terjadi ketika ada musibah terjadi kemudian didatangkan orang-orang psikolog mungkin ya untuk healing, untuk memberikan soft terapi kepada anak-anak yang kehilangan keluarganya, rumahnya, harta bendanya. Bayangkan. Agar mereka tetap tabah sabar dan senang. Yang kabarnya kemarin ya dengan nyanyi-nyanyi mungkin ya untuk menghilangkan stres anak-anak khususnya karena baru saja tertimpa musibah seperti itu. Ya. Jadi luar biasa. Dan penyebabnya ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Dikarenakan apa? Jika ada kemungkaran, apalagi banyak kemungkaran, ternyata orang-orang alim, orang-orang yang mengetahui, orang yang baik itu diam saja. Apakah ada? Ada seperti itu. Ada orang nggak peduli dengan lingkungannya, sudah biarkan saja. Itu urusan mereka. Yang diperingatkan juga begitu biasanya. Untuk apa kamu ngurusi kami, ngurusi saya, urus saja dirimu sendiri. Ya fulan, jangan melakukan ini diharamkan oleh Allah, mendatangkan musibah, halah. Ya. Urusi dirimu sendiri sudah. Ini urusan kami. Seperti itu yang dihadapi. Akan tapi para muallim, para mubalik, para penceramah, para orang-orang yang mengerti tentang syariat itu tidak boleh tinggal diam. Itu memang resikonya. Mungkin panjenengan terbersit kadang-kadang. Ketika sudah Jumatan seperti ini masih banyak lalu lalang laki-laki yang seharusnya hadir wajib di Jumatan seperti ini. Ya, tapi masih banyak ini di sini. Ini di negeri Muslim, bayangkan, di negeri Muslim mayoritas, ya seperti itu. Yang menunjukkan, insya Allah sebagai bukti bahwa masih ada, bahkan mungkin masih banyak orang-orang yang mengaku Islam atau berKTP Islam, ternyata tidak melaksanakan syariat Islam dengan mestinya. Ya itu penyebabnya.
Yang kedua, diamnya orang-orang yang mengerti tentang syariat Islam ini kepada apa yang dilakukan oleh mereka. Saya pernah menemui, mungkin jenengan juga pernah menemui di lingkungan seperti sekarang di sini nih, di Islam ini. Anak-anak mabuk, masih muda-muda, mungkin di SMP, SMA, dan dewasa. Pagi-pagi, mungkin semalam-malamnya itu, pagi-pagi sudah digonceng, dikempleng, muntah-muntah. Ada beberapa yang lalu tertidur, mungkin tertidur dalam kondisi mabuk di pinggir sungai, motornya juga ada. Ya, bayangkan. Dan itu masih ada dan mungkin banyak hitungannya. Kalau di hitungan jari kita masih banyak. Betapa bahayanya ini kalau itu dibiarkan semakin merajalela. Ya. Apalagi ada statement yang menyatakan bahwa keburukan yang terorganisasi ya diatur rapi bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Dan ini benar juga nanti. Bayangkan kalau semakin banyak orang yang kelompok mereka, kelompok orang-orang fasikin ya, orang-orang fasik banyak dan terorganisasi. Sementara orang-orang yang baik itu tidak terorganisasi, kocar-kacir sudah. Diajak bersatu susah. Bisa dikalahkan. Mungkin akan merebut daerahnya, wilayahnya, atau mungkin harta bendanya, bisa jadi. Ya mungkin seperti air bah yang datang tiba-tiba. Seperti itu. Makanya ketika ada kemungkaran ya terhadap diri sendiri, terutama segera istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah SWT. Ada salah satu dari anggota keluarga kita, apalagi banyak dari anggota keluarga kita, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak perempuan sudah balik, ya keluar rumah tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, maka jangan dibiarkan. Karena itu diantaranya bibit-bibit bencana atau musibah atau siksaan Allah akan diberikan Allah kepada kita semuanya. Dan di masyarakat luas. Resikonya besar. Jadi amar ma'ruf itu resikonya besar. Terutama nahi mungkarnya itu. Kalau amar ma'ruf itu enak saja mungkin lewat speaker, lewat pengajian sebagainya. Tapi nahi mungkarnya itu. Makanya saya sendiri ketika sebuah organisasi yang dibubarkan, ya saya melihat dari sisi positifnya. Yang terang-terangan punya keberanian untuk memerangi kemungkaran. Wah, saya merasa kehilangan juga sebetulnya. Walaupun ada bagian orang Islam sendiri yang juga senang, bahagia karena itu dianggap pengacau. Ya, karena kalau saya saksikan sendiri para amar ma'ruf banyak, ya mana resikonya nggak terlalu besar. Tapi kalau sudah nahi mungkar ini, wah luar biasa. Bayangkan beberapa tahun yang lalu saya diajak, ya, mungkin saya nggak sempat mungkin untuk menutup toko minuman keras di Ambulu. Sebagian anggota DPR, sebagian tokoh-tokoh masyarakat. Saya dapat berita bahwa setelah itu tidak lama, seminggu sudah berdiri lagi. Kenapa? Ya ada kabar berita dan insya Allah mungkin benar. Di belakangnya kabarnya ada polisi, ada TNI. Konon miliknya China kalau nggak salah itu. Bayangkan seminggu saja karena didatangi untuk ditutup, seminggu udah berdiri lagi. Ini fakta yang terjadi. Nah ini beratnya nahi mungkar itu luar biasa. Ya. Jadi wa'alaikumsalam. Marilah jaga betul lingkungan kita ini, karena seringkali terjadi gempa bumi itu mungkin pusat gempanya sering di Malang Selatan, di wilayah laut Malang Selatan. Apakah mungkin terjadi di sini? Sangat mungkin. Semakin ke timur semakin timur. Sering lagi di daerah Banyuwangi, dari Bali ke barat ke Banyuwangi sudah pusat gempanya. Misalnya ada terjadi runtuhan atau pergeseran lempengan bumi. Yang belajar biologi ada lempengan-lempengan bumi, lapisan-lapisan bumi yang berlapis-lapis itu, di mana suatu saat bisa terjadi pergeseran. Ya bayangkan jutaan ton atau miliaran ton tiba-tiba bergeser, luar biasa. Ya. Bangunan cor misalnya yang bobotnya mungkin 10 ton roboh saja di dekat kita. Horeg bumi, bayangkan jutaan, miliaran atau triliunan ton tahu-tahu bergeser, runtuh. Ya, bisa dibayangkan apa yang terjadi di atasnya. Kalau di tengah lautan, ya mungkin akan tsunami. Ya, tsunami kecil, menengah atau tsunami besar. Ya, kita jauh mungkin sekian kilo dari Puger, dari Watulo mungkin. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi Allah hal yang mudah. Kalau menghendaki sesuatu pasti akan terjadi. Oleh karena itu yang penting bagi kita adalah senantiasa menyadari diri, perhatikan betul Al-Quran, peringatan-peringatan Allah,
harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena ketika semakin banyak orang perhatikan peringatan Allah, dia berusaha untuk menghindari dari peringatan Allah tersebut berupa siksaan, cobaan itu, fa insyaallah jika mayoritas orang-orang baik di suatu tempat itu, subhanallah. Jadi Allah mengatakan, wahai bumi tenanglah, di atasmu adalah orang-orang baik, ya pasti bumi akan tenang. Sudah tidak ada yang berani mengusik kehidupan orang beriman di atas bumi tersebut, apapun itu. Ya, logikanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan para muallim, para penceramah, para ustadz, para kiai misalnya tidak bosan-bosannya, tidak lelahnya untuk terus memberikan peringatan, nasihat kepada orang-orang sekitar kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada mereka yang mungkin sampai saat ini dalam kefasikan, dalam dosa-dosa. Ya, karena dengan semakin banyak orang bertobat, fa insyaallah maka bumi tempat berijak itu akan semakin tenang dan dirahmati Allah SWT.